Waalaikumsalam. Abang, Gurunda. Siap. Gurunda, aku mau bertanya ya. Siap. Baru kali ini bertanya. Jadi gini guruku yang tersayang. Bang Suma. Di dalam Al-Quran, siap. ya abangku tersayang. Siap. Di dalam Al-Quran kita kan tersebut bahwasanya Maryam itu disebut dalam 70 kali. Sebanyak 70 kali kan? Apakah ada korelasi di dalam Bible mereka? Ya. Berkorelasi ya bahwasanya Maria itu ditahbiskan sebagai perawan di Bait Suci di Yerusalem saat dia berusia 3 tahun. Ada korelasi nggak, abangku? Kelihatannya sih ada. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Di dalam surah Ali Imran kemudian Allah mengingatkan kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafak wa tahharak wa wastafak 'alan nisa'al alamin. Malaikat kemudian suruhan Allah berkata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu dan melebihkan dirimu di atas perempuan seluruh pada masa itu. Di atas seluruh perempuan yang ada maksudnya pada masa itu. Itu. Jadi berarti sama bang ya, usianya 3 tahun ya? Kalau masalah usia sih tidak dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Maryam hanya mengakui ketika Allah hanya menyampaikan ketika malaikat datang. Ya Maryamu qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraqi'in. Wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Itu Allah selalu kemudian menggambarkan itu. Lalu berita-berita ini, kata Allah, zalika min anba'il ghaibi nuhi ilaik. Itu berita, itu cerita kemudian yang merupakan berita-berita gaib yang aku Tuhan sampaikan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Jadi cerita-cerita tentang yang terkait dengan Bunda Maryam itu adalah sebuah cerita-cerita gaib ya, dari berbagai macam cerita gaib. Maksudnya gaib bagi Rasulullah karena itu adalah satu peristiwa yang terjadi jauh sebelum Rasulullah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, zalika min anba'il ghaib nuhihi ilaik. Sesuatu gambaran yang gaib yang tak kamu lihat dan itu adalah rahasia. Ya, maka Allah ceritakan kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Terkait dengan usianya itu dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Tapi itu bercerita mengenai oknum yang sama. Seperti itu bang. Mantap, tercerahkan teman-teman, tercerahkanlah pastinya. Jadi gini juga bang, kita korelasikan dari ke wanita yang dimuliakan di Al-Quran ini, termasuk juga ya Khadijah binti Khuwailid ya. Seingat saya pernah membaca Khadijah binti Khuwailid. Seingat saya itu malaikat Jibril pernah titip salam kepada dia lewat Muhammad. Benar begitu bang Usman? Informasinya ada kayak gitu bang. Ada ya? Iya. Berarti selain Maryam, iya. Selain Maryam, Khadijah juga pernah dapat titip salam ya bang ya? Masya Luar Allah. biasa ya Allah. Ya Allah. Subhanallah, orang-orang suci kan. Cuman orang-orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad kemudian menikah dalam keadaan Kristen. Itu hoax itu. Hoax itu. Karena Khadijah ini adalah penganut ajaran Millah Abraham. Itu nggak bisa diragukan. Seperti itu sahabat. Wanita terkaya wanita paling terkaya ya. Digabungkan itu harta-harta kaum Quraisy itu belum bisa melampaui batas kekayaan Khadijah itu. Benar ya abangku ya? Iya. Kisahnya begitu, Masya Allah. Nah itulah hebatnya Rasulullah. Kemudian cerita yang sama itu ketika Allah menyampaikan tentang bagaimana Allah menginginkan beliau itu hamil dan mengandung seorang anak bernama Nabi Isa.
Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin minhus muhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Jadi ketika mendapatkan informasi ini, Siti Maryam, Bunda Maryam tidak pernah ragu, beliau tidak pernah khawatir, beliau tidak pernah kemudian merasa was-was dengan keadaannya. Ketika beliau hamil, beliau nggak pernah kemudian merasa risau, kecuali sesaat sebelum melahirkan karena merasa sakit. Ya, itu merupakan sesuatu yang lumrah bagi seorang wanita. Seperti itu. Lanjut, ini Bang Hadi beneran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seniorku. Bentar lagi cloning deh. Lanjut. Tadi katanya mau ngaji. Cekarut di Indonesia. Oke, kita baca surah Al-Alaq, sahabat-sahabat, sesuai dengan apa yang kita iakan tadi pada sahabat kita, sambil menunggu teman-teman Kristen. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akramu alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha shalla ara'aita in kana 'alal huda أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Masya Allah. Ayo teman-teman. Silakan yang mau naik, silakan kita berdiskusi, memberikan edukasi yang baik. Selama teman-teman mau kemudian berdiskusi dengan baik, insya Allah kita akan meluruskan apa yang bengkok selama ini, udah bengklok-bengklok, kita luruskan pemahaman-pemahaman yang keliru terkait dengan isi daripada Bible yang kemudian diartikan, dimaknai, ditafsirkan berbeda dengan misi kedatangan daripada Nabi Isa alaihissalam atau yang mereka kemudian sebut Yesus. Pelajaran gratis, ya, tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Ada hal yang menarik kemudian ketika banyak orang yang mengatakan bahwa dunia apologet itu tidak penting.
Itu adalah sesuatu cara orang-orang munafik kemudian menghalang-halangi bagaimana kemudian Islam ini harus disampaikan. Yang pertama yang perlu dipahami sahabat-sahabat, kenapa kita ini kudu wajib kemudian berapologet dalam hal ini membela akidah Islam. Mereka senantiasa selalu mengatakan begini, kenapa sih Allah itu harus dibela? Padahal dengan mereka mengambil apologet Kristen, itu sama halnya mereka sedang membela kemudian Tuhannya. Ya sama seperti kita kemudian, kita menggunakan istilah apologet itu untuk menyatakan diri bahwa kita ini adalah pembela agama Islam yang mana Nabi sekarang ini tak ada. Nabi hanya meninggalkan kemudian warisan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, harus kemudian menjalankan bagaimana Al-Quran itu disampaikan kemudian kepada seluruh umat manusia. Jadi ada beberapa hal, ya sambil kita menunggu teman-teman Kristen. Yang pertama, seruan Allah kepada kita orang-orang Islam ini. Apa kata Allah? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu kudu berperang di jalan Allah. Orang beriman nih. Bukan menghalang-halangi orang untuk menyampaikan kebenaran risalah Al-Quran. Bukan menghalang-halangi manusia dengan berbagai macam tuduhan dan fitnah. Mencari koin, mencari popularitas, mencari donasi dan seterusnya. Dulu kita para apologet ini, orang masih asik aja mencari, menjajaki kehidupan duniawi, mengejar kehidupan duniawi. Disibukkan dengan hiruk pikuknya kehidupan di atas muka bumi ini. Kami yang para apologet di Facebook mau dapat apa? Kita sudah jalan di Facebook, merambah ke grup-grup yang menghina Al-Quran, menghina Islam. Di sana ada penghina-penghina Islam itu yang juga mengatasnamakan diri mereka dengan nama-nama akun-akun yang sifatnya menghina. Ya, saya banyak mengenal penghujat-penghujat Islam termasuk Saifuddin Ibrahim di Facebook itu penghinaannya sangat luar biasa. Kemudian Rudy Yohannes, Edis Mutar-Mutar, kemudian pokoknya banyak lah. Saya tidak bisa kemudian mengingat. Kami masuk kemudian merambah dunia Facebook, tak ada dana, tidak ada uang di situ. Kemudian para penghina ini, penghujat ini berpindah kemudian ke WA, grup WA. Kami kejar sampai ke grup WA. Lalu lambat laun mereka lari ke Zoom. Kami kejar sampai ke Zoom. Setelah sampai ke Zoom, ada yang StreamYard, kami juga sampai ke sana, teman-teman. Lalu terakhir di TikTok ini. Ya. Kami kemudian juga ikut ke TikTok. Meskipun kemudian saya masih ingat sekali ya, teman-teman yang ngajak saya ke TikTok itu termasuk Uniripa. Itu maksa, ayolah bang, musuh kita sudah pada ada di TikTok. Tapi waktu itu saya belum ini, karena di Zoom masih banyak. Masih banyak di Zoom penghina-penghina Allah, penghina Rasulullah, penghina Islam. Maka saya tidak meninggalkan. Saya tidak meninggalkan kemudian Zoom waktu itu. Saya bertahan. Saya dibujuk di sana, bagus bang, kita bisa dapat gift, kita bisa dapat koin, koinnya bisa diuangkan. Saya tidak bergeming, saya tetap di Zoom. Nanti setelah di Zoom itu sudah tak ada lagi onyeng, barulah kemudian saya bergeser benar-benar ke TikTok, merambah ke TikTok. Seperti itu adanya sahabat-sahabat. Jadi bukan karena ada unsur seperti yang dipihnakan oleh kaum munafik. Gak ada itu. Kita gak ada kemudian masuk ke TikTok ini karena mau mencari popularitas atau mencari duit. Itu gak ada itu. Itu hanya tuduhan yang disampaikan kemudian oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi ketika Allah mengatakan perangilah orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah, orang-orang munafik berdiri kemudian untuk menghalang-halangi orang-orang beriman kepada Allah ini untuk menyampaikan risalah kebenaran Islam. Itu dia. Nah, kemudian Allah sudah menjelaskan itu bahwasanya orang beriman
Itu mereka kemudian bersatu padu untuk berperang di jalan Allah. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Jadi orang-orang kafir, orang yang menutup diri akan dakwah ini kemudian justru mereka berperang di jalan tagut. Di antaranya gibah, fitnah, ya, sakit hati, kemudian mengajak orang lain untuk membenci dan seterusnya. Tanda-tanda orang munafik itu apa? Mereka tidak senang melihat saudaranya kemudian berhasil, tidak bisa kemudian melihat saudaranya itu senang. Selalu saja mau melihat saudaranya itu celaka. Itu orang munafik itu. Faqatilu awliya syaitan, itu perintahnya. Kenapa kita berapologet? Karena ada perintah Allah. Faqatilu awliya syaitan, perangi mereka, perangi saudara-saudara setan itu. Siapa saudara-saudara setan? Orang munafik dan orang-orang kafir. Itu perintah. Perintah dari Allah langsung itu. Bahwa kita orang-orang beriman harus memerangi saudara-saudaranya setan. Nah, bukan memerangi angkat senjata, bukan. Jadi perang yang dimaksud di sini adalah itu tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Perangi mereka. Perangi kemudian pendapat-pendapat sesat mereka. Hujatan-hujatan mereka terhadap Islam itu yang harus diperangi. Maka muncullah kemudian keadaan di mana kita apologet Islam berhadapan dengan mereka, para apologet Kristen, polemikus Kristen. Tetapi di tengah-tengah kita muncul para kaum munafik. Tapi itu tidak akan pernah memberikan kita efek sedikit pun. Malah kita akan semakin semangat. Kata Allah, inna kaida syaitan kana da'ifa. Karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah saudara-saudaranya. Itu dia kaum munafik. Kapan kaum munafik sudah bertemu dengan para penghujat, dah selesailah. Itu makanan sehat bagi mereka tuh. Setan tepuk tangan tuh ketika mereka para penggawa-penggawa alam gelap ini pada berkumpul. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Itu kata Allah. Jadi baginda Rasul Muhammad SAW, kata Allah menyatakan, Nabiku Muhammad adalah utusanku, dan orang-orang yang bersamanya bersikap keras, bersikap tegas, tidak abu-abu terhadap orang-orang kafir yang membenci kemudian beliau Rasulullah. Tetapi Rasulullah berkasih sayang kepada sesama mereka orang-orang beriman. Tidak berkasih sayang dengan pembenci-pembenci Islam. Nah ini kaidah dalam Islam. Jadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang tegas kepada orang-orang kafir. Tegas Rasulullah. Tetapi berkasih sayang kemudian kepada sesama umat muslim. Nah jadi ini kaidah juga yang kemudian menjadi landasan sebagai umatnya Rasulullah dalam berpijak untuk menyampaikan risalah keislaman kepada siapapun yang mau mendengarkan Islam. Nah ini yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya Nabiku Muhammad, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabiku Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah ini kenapa kemudian saya sampaikan kepada sahabat-sahabat? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan-lisan kita ini sebab musabab kemudian sahabat kita mendapatkan hidayah. Ya. Kenapa ini harus kita sampaikan? Agar mereka kemudian tak ada yang berkata kelak, aunak takulu
Lau anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada aku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka harus menerima ajaran Islam itu supaya mereka tidak mengatakan di akhirat kelak bahwasanya sekiranya Allah memberi petunjuk kepada aku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, petunjuk Allah itu datang melalui lisan-lisan kita. Lisan kita lah ini sebagai penyampai kepada mereka agar mereka itu kelak tidak menyesal di hadapan Allah. Terkecuali kita tidak menyampaikan. Karena kita sudah menyampaikan, tak ada lagi alasan untuk mengelak bagi mereka. Au taqulahin taral azaba law anna li qarrah fa'akuna minal muhsinin. Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab neraka, sekiranya dulu ketika hidupku di dunia aku dapat kembali seperti hidupku di dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini tugas kita untuk menyampaikan Islam. Tugas kita untuk menyampaikan keselamatan itu. Jadi kita nggak boleh diam. Orang semuanya menginginkan keselamatan itu. Maka tugas kita adalah sebagai penyampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan itu. Perintahnya jelas kok. Kita mau kemana untuk tidak menyampaikan ini? Nah, kata Al-Quran, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatis sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah, ini kata Allah, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dengan kalian, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Mereka orang-orang kafir itu harus bersaksi nanti di hadapan Allah bahwa kita ini adalah Muslim. Kita sudah menyampaikan risalah keislaman itu kepada mereka. Bukan mendiamkan. Kalau benci, biarin aja kita diamkan. Sama seperti ketika ada orang melakukan satu kemaksiatan. Karena kita benci kepada pelakunya, maka kita biarkan aja. Bahkan kita senang. Wah, mudah-mudahan kamu di penjara. Mudah-mudahan kau kedapat maling dan seterusnya. Itu artinya kita benci terhadap pelaku ini. Tapi Islam kayak begitu. Islam melarang kita melakukan hal seperti itu. Masya Allah, syukran sahabatku. Islam melarang kita untuk membiarkan kemungkaran. Maka ini kesempatan kita. Ada ruang yang Allah ciptakan berupa sosmed, di mana kita punya peluang besar untuk menyampaikan kebesaran Islam. Jangan malah ditutup pintu itu. Jangan ditutup pintu itu. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'da arbaban min dunillah. Ini perintah dari Allah. Perintah dari Allah. Jadi siapapun kemudian, bukan hanya Nabi Muhammad, kita ditugaskan untuk mengikuti kemudian jalan yang ditempuh oleh beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Menyampaikan kepada orang-orang kafir untuk kembali kepada jalan Allah. Dengan cara apa? Bukan dari pintu ke pintu. Tidak, mereka membuka diri. Maka kita ambil kesempatan itu untuk masuk ke dalam menyampaikan Islam. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka tidak terima, Allah sudah sampaikan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran ini sudah kusampaikan semuanya kepadamu. Siapa yang mau beriman silakan. Yang tidak mau beriman silakan. Yang mau kafir silakan. Tapi yang pasti kita sampaikan dulu Islam ini. Jangan kita diamkan. Jangan justru malah menghalang-halangi orang yang menyampaikan kebenaran. Jangan.
Itu dilarang itu. Mumpung mereka kemudian membuka diri untuk dibahas. Contoh, mereka mengambil kata Allah, mereka mengambil kata Alkitab, mereka mengambil kata Nabi Rasul dan seterusnya. Ini kesempatan kita menyeru. Jangan biarkan mereka nanti nyesal di neraka. Jangan. Kita lalai menyampaikan itu berarti. Jangan dihalang-halangi. Selama masih pada koridor yang dibenarkan dan tidak melanggar hukum. Yang salah kalau kita datang ke tempat mereka bagi-bagi baju kaos, itu salah. Bagi-bagi baju kaos, di mana kaos itu ada tulis ayat suci Al-Quran, padahal kita sudah tahu dia Kristen. Ya, tidak boleh kita kasih baju kaos yang bertuliskan ayat suci Al-Quran, itu nggak boleh. Karena mereka sudah punya keyakinan. Tapi untuk diseru, udah ila sabili rabbika bil hikmah, itu perintah. Karena mereka juga ada perintah di dalam kitab mereka. Maka mereka diperintahkan, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kita pun akan ada seperti itu. Kita juga diperintahkan, uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah mereka dengan cara-cara yang baik. Ada. Ini perintah. Jadi kalau kita tidak jalankan kemudian, berarti kita menutup diri terhadap kalimatullah, menutup diri terhadap firman Allah, menutup diri terhadap Al-Quran. Apa itu namanya? Munafri. Minimal kalau kita tidak bisa mengambil bagian, minimal kita diam. Diam, nyimak. Kalau ada yang salah, ada yang keliru, ada yang butuh kritikan dan saran, masukan, berikan. Toh nomor kami para apologet sudah disebar kemana-mana. Bang Suma, antum keliru. Bang Suma, ini kayaknya harus diluruskan sedikit. Akhi, ada yang kesleo di sini. Ini ayat ini menjelaskan seperti ini. Masya Allah, kami para apologetisme menerima masukan dari guru-guru. Bukan dikritikin, dipermalukan, dihujat, dinistakan. Aibnya diumbar. Sesuatu yang tidak benar difitnah kemana-mana. Padahal kemarin pada saat mau bersyahadat, nelponnya ke Bang Suma. Bang Suma, aku mau ke masjid syahadat, tapi aku tidak punya biaya. Bang Suma, aku sakit, kontrakan belum bayar. Giliran kayak gitu-gitu ingat Bang Suma. Tapi giliran sesuatu yang harusnya dikritik dengan baik, di mana Islam memiliki adab, Islam memiliki akhlakul karimah. Islam datang menyempurnakan itu. Ada kaidah. Toh Bang Suma tidak pernah nyuntik kalian dari belakang, gak pernah sentuh kalian dari belakang, gak pernah menceritakan keburukan kalian. Kalian yang memulai. Kalian menghantam Bang Suma dari belakang. Apanya salah saya? Saya nggak pernah rugikan kalian. Saya nggak pernah japri minta duit. Saya nggak pernah minta donasi dari kalian. Nggak pernah mengganggu kalian. Hidup kalian nggak pernah. Bahkan kalau kalian mau, kalian butuh, Bang Suma selalu ada untuk kalian. Kurang apa lagi coba? Hanya gara-gara salah sedikit, hanya gara-gara api berdiri, kalian marah, kalian benci, kalian kemudian berkongkol-kongkol untuk menjatuhkan. Dari mana akhlak seperti ini? Baginda Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita yang kayak seperti itu. Jangankan sesama Islam, orang-orang kafir aja kita benerin. Orang-orang kafir aja kita luruskan. Ketika mereka menyembah anak bayi, kita luruskan. Sahabat, saudara, yang Tuhan itu bukan itu. Yang Tuhan itu yang mengutus bayi itu dengan firman-Nya. Yang kayak begini aja kita luruskan, kita perbaiki. Kita menginginkan keselamatan bagi mereka. Karena dinul Islam, agama yang kita peluk ini adalah sebuah akidah yang mengajarkan rahmatan lil alamin. Mana rahmatmu ketika saudara-saudaramu kemudian melihat mereka menyembah kepada sesamanya makhluk, mereka menyembah kepada roh-roh jahat, kamu diam, kamu biarkan. Mana kemudian misi rahmatan lil alamin itu? Buktikan, buktikan. Jangan hanya kau gaungkan rahmatan lil alamin dalam rumah tanggamu, jangan. Tapi sebarkan, karena itu adalah perintah. Rasulullah, Rasul kita, junjungan kita pun diperintahkan hal yang sama. Maka kita sebagai umatnya harus kudu tablik.
Kudu siar bagaimana Islam itu harus disampaikan, tersampaikan kepada seluruh alam semesta. Itu adalah tugas kita sebagai umat Rasulullah. Al-Quran harus sampai hari kiamat. Al-Quran sendiri, Allah sendiri yang mengatakan itu. Maka Allah menjaga Al-Quran melalui lisan-lisan kaum muslimin dan muslimat. Jangan dihentikan. Jangan dihentikan. Para ulama, para da'i, para mubalik, para kiai, ustadz-ustadz kita yang kita muliakan, gaungnya di masjid, gaungnya di pesantren-pesantren. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang selama ini salafiyah? Siapa yang akan memberikan mereka kemudian jalan kesegaran iman? Siapa yang akan mengajak mereka untuk meluruskan akidah, meluruskan dan menancapkan kemudian siratal mustaqim itu dalam kehidupan mereka? Siapa yang akan menjadi hudan? Siapa yang akan menjadi nur kepada mereka? Kalau bukan kita. Ada masa, ada jalan, ada kondisi, potensi, peluang, ruang itu terbuka dengan lebar. Apa itu? Diskusi perbandingan agama. Itulah saatnya kita menyampaikan kemudian risalah keislaman ke atas muka bumi ini. Kita bukan seorang nabi, bukan juga sahabat Rasulullah, bukan ulama, bukan pakar, bukan ahli dalam Islam. Tapi minimal kita diperintah oleh Allah sampaikan meskipun satu ayat. Jangan justru menghalangi. Kalau metode ini keliru, kasih metode yang betul. Kalau apa yang dilakukan Bang Suma ini salah, tunjukkan jalan yang benar. Itulah Islam. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu Islam tuh. Bahkan Allah mengatakan apa dalam Al-Qur'an surah As-Saff? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Itu kata Allah. Indah apa kurangnya Islam itu? Kurang indah apa Islam itu? Sempurna Islam itu ketika kemudian kita menjalankan hukum Islam ini dengan ikhlas. Bukan iri dengki, bukan caci maki, bukan fitnah, hujat, menggibah dan seterusnya. Toh saya secara pribadi nggak pernah merugikan antum semuanya kan ya. Allah mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. Rasulullah melumpuhkan kota Mekah. Sahabat-sahabat kemudian melumpuhkan kota-kota musuh. Apa hal yang mereka lakukan? Mereka menjalankan barisan perang yang begitu teratur. Sehingga kata Allah, aku cinta orang-orang yang berjuang di jalanku, berperang di jalanku. Seibarat barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Tapi ketika kemudian kita berjuang, memperjuangkan akidah Islam ini, muncul orang-orang yang merapuhkan perjuangan. Benci dengan pribadi Bang Suma tinggal nelpon. Seperti biasa kalian menghakimi, membuat grup WA, undang Bang Suma di dalamnya, kalian hakimi rame-rame. Itu udah pernah terjadi bukan? Udah pernah terjadi. Kenapa enggak dilanjutkan itu? Ketika Bang Suma salah, diindikasikan kemudian menyamah-nyamahkan Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya Yahudi. Kalian keberatan kemudian karena saya mengatakan Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub adalah Allah yang berfirman kepada Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Kalian marah kemudian, kalian tidak terima Rasulullah Muhammad SAW, saya katakan seorang penghibur yang ada di dalam kitab mereka. Kalian tidak setuju ketika saya mengatakan kalau yang mereka sebut Yod-He Vav-He Adonai adalah yang disembah Nabi Musa, maka saya katakan ketika Nabi Musa berkata wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum, Allah yang dimaksud di situ.
Falamma zagu azagallah qulubahum wallah la yahdil qaumal fasiqin. Allah yang dimaksud oleh Nabi Musa adalah itu yang mereka sebut Yod He Vav He Adonai Elohim. Kalian marah, kalian dengki, kalian naik pitam, kalian bikin grup WA menghakimi Bang Suma laki perempuan. Anak terima bukan? Saya nggak protes kan? Saya datang di tengah-tengah kalian minta maaf, maafkan saya. Ini disiplin ilmu yang saya punya. Saya mengimani dan saya percaya itu dan saya pertanggungjawabkan. Kalaupun ada yang salah, saya minta maaf. Tapi bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan kepada Tuan Guru semua yang hadir di sini? Saya kala itu kalau mereka dengarkan pasti mereka ingat. Pertanyaan saya, punten tabe, mohon tunjukkan di dalam kitab mereka atau kitab Torah yang ada di dalam Quran yang kita maksud. Nabi Musa dalam Al-Quran di dalam surah Ibrahim ayat 4, bagaimana Allah mengutus seorang rasul pasti menggunakan bahasa kaumnya. Nabi Musa datang tengah-tengah Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Tolong tunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil oleh Nabi Musa dalam bahasa Ibrani dengan sebutan apa? Mereka tak satu pun bisa menjawab. Hanya bisa menghakimi, tidak bisa memberikan solusi. Pernah saya alami. Pernah kalian lakukan? Menghakimi saya di grup WA. Dan saya usap dada. Saya ambil air satu gelas. Saya teguh, saya minum. Saya sabarkan, ya Rabb, berikan petunjuk pada hambamu ini. Dah selesai perkara. Tak ada dendam masa itu. Lalu kemudian ada masa kalian membuat Zoom. Kalian undang Bang Suma. Kalian suruh Bang Suma bersyahadat di hadapan kalian. Saya lakukan. Saya datang merendahkan diri di hadapan Dewan Guru pada masa itu. Ku anggap kalian guru. Kalian orang-orang hebat. Saya datang, Suma, saya paman, antum bersyahadat hari saat ini juga. Saya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya syahadat di hadapan kalian. Katanya saya akidahnya sudah miring. Ada yang keliru antum ini katanya. Karena kamu menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah. Padahal orang sana nyebut Allah itu bukan kepada pencipta langit dan bumi yang kita sebut Azza wa Jalla. Tapi mereka nggak paham dunia apologet. Mengerti tentang Allah. Tapi mereka tidak paham tentang dunia, medan tempur, akidah antar Islam Kristen dalam hal materi perdiskusian. Mereka nggak paham. Mungkin pernah belajar mantik, tapi nggak sampai kepada bagaimana dia berfilsafat, bagaimana ilmu kalam umum. Kemudian mereka sampai ke sana. Sekiranya mungkin itu yang menyebabkan saya datang, saya bersahadat, tak ada masalah masa itu. Lalu kenapa saat ini begitu Bang Suma di mana-mana diberi koin, di mana-mana dikasih panggung. Saya nih sahabat-sahabat bulan Januari ini kalau saya penuhi undangan, Masya Allah, undangan saya itu bertaburan. Di Bandung, di Jawa, di Sumatera, di Aceh, di Batam baru-baru ini, kemudian di Sulawesi Selatan ini, di kampus Unismu, di kampus ini, di mana-mana. Bahkan peresmian kantor-kantor pemerintah saya diundang untuk bacakan doa, saya nggak hadir. Ya, penyematan apologet terhebat, tersohor, terpintar, tercerdas yang dilaksanakan oleh organisasi besar, saya nggak hadir. Karena saya nggak mau nyakitin hati kalian. Nanti kalian semakin marah. Baru-baru ini dua hari yang lalu saya ditelepon sama staf menteri langsung. Bang Suma, siapkan waktu, kita akan undang antum untuk mengadakan tausiah di acara kementerian. Saya terima. Tapi saya katakan saya bukan ustadz. Saya hanya penginjil jalanan. Gak layak rasanya orang kayak saya hadir depan orang-orang hebat. Itu kalau saya mau, udah lama saya. Tapi saya nggak ingin itu terjadi. Cukuplah kemudian saya merambah akar rumput di bawah. Ya, karena itu akan membuat orang-orang yang benci kepada Bang Suma mati dengan sendirinya. Kasihan. Ada anaknya, ada istrinya, dia nanti mati konyol, mati kaku di depan HP.
Saya tidak menginginkan itu terjadi. Untuk itulah kemudian sahabat-sahabat, yuk mari kita semangat. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ini metode dakwah yang Allah kasih. Strategi perang yang Allah kasih. Kenapa tak dijemput itu? Kalau kita merasa Islam, kenapa tidak? Kenapa justru menghabiskan waktu untuk menghina, mencibir, dan seterusnya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Memang saya akui saya bukan orang sempurna. Bukan juga orang yang lebih baik dari kalian, enggak. Tapi paling tidak saya sadar bahwasanya hidup ini hanya diminta oleh Allah waktu kita untuk mengingat Allah. Mengingat Allah pada saat kita duduk, pada saat kita berjalan, pada saat kita baring. Dan apa yang bisa kita lakukan hari ini? Kita mau berdakwah di masjid, sudah ada ustadz. Kita mau mendaftar jadi dosen, sudah banyak lulusan terhebat dari luar negeri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya seperti ini, berapologet, membela akidah Islam di sosmed. Kenapa? Karena orang sekarang ini ya dengan cepat menerima informasi melalui sosmed. Maka orang-orang yang memiliki misi untuk pendangkalan akidah umat Islam, kita harus halau melalui sosmed. Kalau nanti mereka pindah di dunia nyata, kita pun akan turun di dunia nyata. Seperti itu sobat-sobatku. Jadi cobalah direnungkan ya sahabat-sahabat pembenci-pembenci ini. Ada informasi yang baru-baru saya terima bahwa orang ini ternyata kalau diminta sholat, apa kata dia? Titip katanya. Yuk sholat yuk, titip ya. Itu kata dia. Udah jarang sholat. Kalau diajak sholat katanya, dianya malas. Dia katakan, titip aja deh doa sama Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Padahal tampilannya, mulutnya ketika mengkritik, ya terjawablah doaku. Ya Rabb, kasih petunjuk samaku. Ada hal apa, dosa apa yang ana lakukan gitu loh. Sampai orang-orang kayak begini ya bersusun berkongko-kongko mereka menyerang pribadi Bang Suma. Ada apa ya Rabb? Rupa-rupanya mohon maaf Allah sendiri, bukan Allah. Hamba Allah sendiri yang kemudian datang menyerahkan diri kepada ana. Kemudian beliau mengatakan, saya ingin bersaksi tentang orang tersebut Bang. Saya orang dekatnya. Dan asal abang tahu, saya sama dia nih, dia itu jarang sholat. Jarang sholat. Bahkan kalau saya ngajak sholat, itu dia mengatakan bahwasanya titip aja sholatnya. Bahkan dia, kata teman ini, kiblat sudah dikasih tahu, arah kiblat itu ke sono. Tapi dia setiap kali kemudian sholat, tetap salah arahnya. Apakah ini unsur kesengajaan? Karena setahu saya, seorang mu'allaf itu ketika sudah ditanya arah kiblat itu sholatnya mengarah ke sana, itu tidak mesti diajarin 2-3 kali. Tapi ini mulutnya tegas, keras, tidak terima kalau ini dipersamakan dengan itu, sampai ke MUI bla bla bla. Tapi ternyata untuk menentukan arah sholatnya saja harus diajarin selalu. Nah ini dia. Malah informan yang menyampaikan ke saya itu apa katanya? Dia itu nggak pernah sholat Bang. Saya jamin. Saya sudah bertahun bersama. Beliau itu nggak sholat. Saya kalau ngajak dia sholat, apa jawabannya? Nitip ya. Nitip katanya. Nah ini dia makanya.
Ya, jadi nantilah ya sahabat-sahabat sekalian, orang dekat beliau mengajukan diri kemudian untuk masuk ke dalam organisasi Yayasan API. Saya katakan kepada manajemen, terima orang ini, semoga dia bisa meluruskan teman-temannya yang kemarin, yang sudah sok suci, sampai dia bisa hanya mengkritisi dan seterusnya. Beliau masuk ke API, alhamdulillah Bang Handi dan tim sudah menerima beliau. Nanti kita akan ajak beliau bersaksi gimana sih orang-orang yang mengaku dirinya paling hebat, mengaku dirinya orang baik ini. Mungkin besok atau lusa kita naikkan ke Komal, beliau mempersaksikan tipikal perilaku oknum ini. Nggak apa-apa kita buka ya supaya orang tahu. Karena ini bahaya kalau sampai kita biarkan. Mengelabui orang-orang, mengatasnamakan orang-orang, mereka kemudian berbuat baik, ternyata sifatnya hanya keuntungan pribadi. Tadi siang juga ada seorang wanita yang bersaksi ke saya. Saya barusan memberikan beliau duit meskipun tidak seberapa. Kutanya, tujuannya untuk apa Bu kasih dia? Ya untuk dia melapor di Polda katanya. Jadi dia kumpulkan donasi untuk lapor-lapor di Polda itu. Nah ini bahaya kalau tidak dibongkar ya. Ini harus ditahu oleh publik. Karena orang ini saya rasa sudah nggak bisa dibiarkan begitu saja bebas ya memberikan opini negatif. Kemudian saya juga ditelepon. Mohon maaf ini saya ditelepon sama ketua MCI Kofandi kemarin tentang oknum ini. Ternyata dia juga memfitnah MUI juga difitnah sama beliau dengan mengatakan bahwa Bang Suma dan kawan-kawannya itu di backing sama MUI sehingga Bang Suma itu bebas menghina, menghujat Kristen. Dia memfitnah MUI yang ada di belakang Bang Suma sehingga Bang Suma kemudian berani memfitnah, menghina, menistakan agama Kristen. Itu fitnahannya sampai orang MUI juga itu sampaikan ke saya itu bohong. Itu saya tidak pernah kemudian bertemu dengan oknum tersebut karena dia katakan sudah pernah bertemu dengan ustadz kita yang ada di MUI. Saya nggak sebutkan namanya di sini. Tapi ternyata ustadz ini setelah kita konfirmasi, rupa-rupanya ustadz ini tidak pernah mengatakan itu. Bahkan dia sampaikan juga bahwa Bang Suma itu sudah dipanggil sama MUI, sudah kena teguran dari MUI, sudah dipanggil, sudah disuratin sama MUI. Tapi Bang Suma mangkir, tidak datang ke MUI. Yang kita tanya ustadznya, yang dia sebut, wah bohong itu, mana ada pernah MUI memanggil Bang Suma, itu nggak ada. Mana ada MUI pernah menegur Bang Suma, itu nggak ada. Itu bohong semuanya itu bohong, itu fitnah. Nah makanya saya oleh Adinda Ketua MCI Kofandi kemarin minta Bang tolong berikan saya satu oknum dari API mengawal saya untuk kemudian menjembatani antara MUI dengan oknum tersebut untuk mempertanggungjawabkan tuduhannya. Jadi kalau teman-teman ada yang kemudian menyimpan rekaman video dia memfitnah MUI yang mengatakan bahwasanya API di backing sama MUI sehingga API berani menghujat, menista, tolong kirimkan ke tim kita salah satu dari API. Kita akan jadikan sebagai bahan bukti untuk MUI mengambil tindakan terhadap oknum tersebut. Karena dia sudah membawa-bawa lembaga Majelis Ulama Indonesia. Ada enggak yang kemarin nonton beliau? Kemarin, ya betul kemarin. Ada enggak yang nonton beliau bawa-bawa MUI, kemudian ada Dinda Fandi di bawah, Kofandi di bawah menulis, begitu dia tulis bahwa saya akan sampaikan ke MUI, tiba-tiba Komalnya dirungkatkan sendiri. Ada nggak yang nonton kemarin? Nah, Dinda Pawenari ini orang Sulawesi ini. Ada nggak videonya atau rekamannya? Tolong dikirim ke tim kita, karena itu sementara diminta oleh ustadz kita yang ada di MUI. Kalau ada silakan disampaikan ke Bang Handi atau kepada tim API.
Silakan, saya kira begitu ya dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Jadi keliru ketika ada yang mengatakan larangan kemudian berapologet. Al-Quran dengan jelas menerangkan berdebatlah dengan cara yang baik. Ada perintahnya berdebat. Ya, berdebat dengan cara yang baik itu ada perintahnya dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada yang menghalangi, berarti dia menghalangi Al-Quran untuk dijalankan di atas muka bumi ini sebagai pemeluk agama Islam. Demikian sementara, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan atau mau iklan, Bang Handi, Bang Kaisar, penginjil, Oten dan lain-lain. Silakan. Terima kasih. Oke, saya dulu bentar ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dua yang menghubungi saya. Yang satu namanya Irfan Silalahi yang kemarin itu. Siap. Alhamdulillah beliau sudah komunikasi dengan keluarganya. Malam ini ingin bersyahadat. Jadi kalau ada akun di bawah Irfan Silalahi tolong dinaikkan. Siap. Satu lagi bernama Fitri. Dinaikkan aja. Beliau juga mau katanya memeluk Islam. Tapi kalau Fitri ini harus masih ditanya dulu karena ngirim KTP saya nggak bisa save. Ngirim fotonya agak apa sih itu nggak bisa dilihat doang sekali hilang. Gitu ya. Ada Irfan, coba Anda ngechat atau bagaimana sih caranya? Dia kan baru itu nggak ngerti naik. Diajarin dulu teman-teman. Ngetik aja, suruh ngetik di bawah. Ketik namanya saja. Ya, dia Irfan coba ngechat aja di bawah, nanti dijambak. Irfan Silalahi silakan. Atau yang nama Fitri juga silakan. Ada nggak di daftar Fitri, itu? Bukan Dewi Fitri. Dewi Fitri bukan ya? Fitri Tok saja. Ya itu Fitri Tok, coba naikkan. Ada nggak? Tidak ada. Dewi Ya, Fitri naikkan. yang ada. Fitri naikkan nggak apa-apa sama Irfan Silalahi kalau ada dua orang itu. Lagi nyari. Kalau Irfan administrasinya udah oke, open cam kemarin juga oke, tapi hari ini harus on cam lagi. Mau syahadat beliau, Bang Iya, Handi? udah mau syahadat beliau. Alhamdulillahirrabbilalamin, Masya Allah. Juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada di YouTube ya, utamanya di Zulkifli Emabas Official, Handi Slebes, dan channel-channel yang lain yang begitu gigih siang dan malam mendukung tak henti-hentinya ya. Saya nggak bisa menyebutkan nama antum semua satu persatu. Yang pasti ketika saya bernarasi seperti ini yang tadi itu atau berdebat, saya sangat sering kali kemudian melihat YouTube komen-komen teman-teman di YouTube yang kasih kunci biru juga saya langsung ya. Yang ngetik juga itu lebih banyak Bang Suma daripada admin. Admin menjarang. Admin begitu sudah live tidur. Jadi Bang Suma yang monitor. Seperti Mas Ishak ini minta kunci biru, tak kasih kunci biru. Ya teman-teman. Jadi tangan saya itu kerja. Enggak hanya bernarasi tapi saya kerja lihat di YouTube mana yang belum hijau, yang biru. Kayak gitu-gitunya. Jadi silaturahmi itu sama seperti Bang Handi. Bang Handi juga kalau live itu nongkrong bacain typing teman-teman yang ada di YouTube. Masya Allah. Dek Daga. Lucu Silalahi. juga ya. Lucu pokoknya di YouTube juga Ada, gak kalah serunya. Iya. Lucu komennya di YouTube. Iya, siapa Muhtalipa siapa? Namanya Ya, bagus. Kunci biru jadi. Alpati. Sabar ya. Ada Mana Alpati. dong? Fitri yang ini ya, Silalahi. maaf. Yang ini ya, Bang. Iya kalau yang ini masih mau nanya-nanya dulu. Ada Tapi tiba-tiba Fitri tadi hubungin saya. Dia panggil saya Ustadz. Saya bilang saya bukan Ustadz. Saya mau syahadat. Anda di mana? Saya di Medan. Dia kirim KTP tapi KTP-nya nggak bisa saya save. Cuma sekali lihat hilang gitu. Ya udah disambut aja dulu. Coba. Fitri silakan. Halo. Ada yang mau disampaikan? Adek Fitri. Sarifullah. Adek. Halo. Adek Fitri. Wan Monitor. Halo. Adek Fitri. Kembali Fitri. Turun lagi dia. Gak ngerti kayaknya dia. Iya bentar ya.
Irfan juga pada nggak ngerti. Aduh. Silalahi. Gimana? Udah ada belum? Tahu Silalahi. Irfan Silalahi ya. Nah, moderator kayak juga. Ada Irfan Silalahi Bang Sam. Negara Kan ada. Fitri ya. Ada. Irfan Silalahi. Mana sih pada gaptek naik TikTok pada. Aduh. Iya. Orang ini sih. Naik aja, nggak apa-apa. Saya nggak gigit loh. Aman. Udah dirantai saya nih. Eh? Agak lain. Agak lain. Kadang open gitu bang, Bang Juma. Iya, iya. Kalau mereka nggak bidat, ateis, kalau diskusi sama saya. Ada Tongi Pandi, Coba jadikan ada juga Pandi. coba jadikan Bang Handi moderator host. Jadikan Bang Handi Bang moderator. Handi udah moderator, udah. Moderator dari tadi. Pandi juga ada di YouTube, Bella. Nah, Ada ya? Ada Pandi juga di YouTube. Minta Tongi kunci biru. Kunci pink mau kau deh. Apa itu kunci biru deh? Kunci ungu. Apa itu kunci biru? Nggak mengerti saya, nggak pernah. Moderator. di YouTube kok dong. Bisa nge-kick orang. Oh. Maksud tuh. Sama dengan fungsinya yang ada di sini. Bisa naikkan, bisa. Hmm. Iya betul. Mana Pandi ini? Irfan, Pandi lagi Irfan. Irfan, naik Irfan. Kagak. Ya udah naikkan Oten aja kalau nggak. Biar Rotin Gaptek dia kali. itu kali ya. Ngechat juga enggak. Fitri udah naik tapi ini. Dek gimana? Nggak bisa naik nggak? Hah? Yang dipencet itu yang ada tuh multi. Atau Anda ngechat aja di bawah, ngechat aja saya Irfan. Iya, suruh ngetik. Nah, nanti kita jambak. Ngetik di bawah. Gitu. Ngechat aja di bawah, oke? Di bawah. Oke, oke, Aku yo. Irfan. Sekalinya saya bilang saya perhatikan chat kalian di YouTube ini. Saya keuangan juga Irfan, kasih kunci semua saya biru. Irfan. Belum. Gimana dong mau kasih kunci biru ini kayak lari kereta api? Oke dong. Ada Tommy menangis Bang Suma. Saya belum juga dapat kunci biru Bang Suma. Dari Bang Faki. Sabar Bang. Bisa ke banyak moderator di situ. Ada salam dari Bangka Belitung, Bang Juma. Semuanya yang dari Bangka Belitung, baik yang baju, ya pokoknya mereka-mereka inilah. Beliau sekarang ada di Jakarta. Lagi sibuk. Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Ini ya Tadi Bang Handi. sudah sounding tadi Bang Andi. Udah respon sih nanti saya di belakang Siap. layar. Besok temuin ya itu Kapan, Kak? Bapak itu ya. Iya, iya. Ya. Iya Bang Andi. Izin ya Gurunda. Ini Dani Sagala. Katanya saya Irfan. Itu ya Bang Handi. Banyak sekali yang bilang saya Irfan. Iya. Saya nungaseng. Coba naikin aja nggak apa-apa. Udah buka. jam Mbak. Ini lagi. Kalau nggak bisa ya. Saya Irfan Panggabean. Namanya Irfan Silalahi katanya. Nama aslinya Irfan Silalahi itu nama asli itu. KTP-nya sudah ada, kakaknya udah ada. Kemarin kan udah on cam tuh. Nebeng di temannya Punyanya. Bu siapa itu lupa. Ibu Mimi Ajam. Kemarin dia bilang saya koordinasi dulu sama keluargaku. Hari ini dia hubungin udah selesai dengan keluarga, diizinkan untuk memeluk Islam gitu. Siapa tahu dia masih pakai itu anunya ibu. Akunnya maksudku. Ini ada Oten akut ini. Kalau Gurunda mau latihan rahang aku naikkan nih. Agak ngeyel sih Oten ini. Kita panggil dulu ya. Bang Andi izin, kita panggil ya. Iya. Kita panggil dulu ya. Izin Bang Suma, izin ya. Silakan. Izin semuanya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sebelumnya izinkan saya sebagai insan yang mengagumi senior-senior kami, beradab ilmu dan rendah hati. Petuah terfakta, Gurunda Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim. Tersohor di langit dan bumi sampai maritim, 1000 kafir menyerang dengan tahrim, dia tegap dan satria berjiwa muslim. Saya Kaisar Juntak meminta jarinya, kencangkan tap-tap layarnya sahabatku di bawah, agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa share dan share ulang. Follow akun host, narasumber, di atas juga saya sendiri ya teman-teman ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung Kristen Katolik Protestan Wanes yang menuhankan knalpot Mio, pelak Pajero, menyembah antena parabola, penyembah rambu lalu lintas lampu merah, ataupun tukang karung kapupu urea. Jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap dan menangis. Yang naik diskusi jangan tantrum. Dicatat, jangan kesurupan, serangan jantung, atau gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi-asumsi terasi, diksi-diksi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat. Seperti biasa, wejangan vitamin yang penuh gizi. Naik ke atas jangan cuma bawa gigi, bawalah akal otak dengan isi. Kalau otaknya cuma berisi 2 biji, kau turun minum kopi campur tepung kanji. API Sulawesi Jaya Sulsel, Jaya Tersiar. Si inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk, dan mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang kuar-kuar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Ketiak ular tuh. Mantap. Mana mikasan Irfan? Irfan silalahi. Mana Irfan silalahi? Pak Popul. Ada gaptek anak-anak gitu ah. Mana? Saya enggak lihat lu. Belum mana masih. Naikin aja Pak, kalau ada yang mau diskusi di bawah. Ada hotel apa siapa gitu. Bang Sam, bantuin dong. Naikin lah, ini baru naga nih. Silakan di absen dulu. Sudah. Di absen tuh. Naga. Halo. Boru naga. Oh weh. Selamat malam Boru Naga. Kristen atau ateis bang? Boru Naga. Kalau nggak ngomong tuh pengen aja. Maaf ya Bang Boru ya. Waduh, itu Koko kenapa diturunin Koko? Ya mana Bang Silus? Barusan gua naikin tadi, usah.